Hari-hari berlalu seperti biasa. Kami masih terpisah jarak. Mas Arsad di rumah ibunya dan aku di rumah kami. Aku sendirian tanpa ada Mas Arsad di sampingku. Sebenarnya aku sangat merindukannya, namun apa daya, beginilah keadaan kami. Ketika pagi kita berkomunikasi dengan gawai Paman Hasan, dan malamnya jika ada kesempatan kita melepaskan kangen dengan meminjam gawai Inaya. Seperti malam ini aku dan Mas Arsad asik bertelpon ria. Kita bagai sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Iya sayang, capek sih kerja di bengkel, tapi capeknya hilang ketika wajahmu hadir di depanku. Wajahku langsung bersemu merah. Mas Arsa tahu saja bagaimana membuat wanitanya tersipu malu. Bisa saja mas, beneran tahu, serasa hatiku dicas kembali. Kau penyemangat kurang, aku masih saja tersenyum malu. Kepalaku seperti membesar saja, aku tersanjung. Tahu nggak mas, meskipun kita jauh, tapi Mas Arsad selalu saja di dekatku, di pelupuk mataku. Oh ya, apa kamu nggak kelilipan jika aku di situ? Takutnya ntar malah jatuh. Hahaha. Ih, Mas Arsad kok gitu sih? Iya sayang, maaf mas bercanda. Habisnya kamu turah, bikin gemes saja kalau seperti itu. Ih, terlihat tangan kanan Mas Arsad geragetan karena gemas padaku. Saat lagi ngapain? Terdengar suara ibu dan pintu kamar yang dibuka. Aku langsung diam. Mas Arsad pun kaget. Dia lupa mengunci pintu kamarnya. Mas Arsad langsung meletakkan gawai Inaya di kasur. Aku hanya diam saja. Kamu nelpon sama siapa malam-malam begini? Seseorang bu. Pasti sama Ara kan? Bu, saat kau kira ibumu ini bodoh, pantas saja tiap malam ibu dengar ada orang yang bicara. Ternyata kalian lagi ngobrol ya. Tadi sebelum masuk, ibu sudah pastikan di depan pintu terlebih dahulu. Ternyata arahkan itu. Iya bu, memang benar kami berkomunikasi. Bu, Arsad mohon, biarkan kami seperti ini. Jika ibu masih melarang kami bersama. Tidak saat, ibu tidak setuju. Matikan, matikan. Aku langsung memencet tombol telepon merah, menghentikan sambungan ke Mas Arsad. Aku tidak ingin mendengar Mas Arsad dimarahi ibu. Aku hanya bisa berdoa semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lama aku memikirkan apa yang barusan terjadi. Tak kusangka akhirnya kita ketahuan juga oleh ibu. Aku tak tahu apakah bisa berlanjut berkomunikasi ataukah aku gak mau memikirkan hal yang belum terjadi. Akhirnya aku tertidur dengan sendirinya. Ting! Suara notifikasi ketika aku akan berangkat kerja. Aku yang sudah berada di dalam mobil hendak menyalakan mobil, kuhentikan dan mengambil gawai di dalam tas. Kulihat ada pesan masuk dari Inaya. Kak, jangan hubungi ke HP Inaya lagi, soalnya ibu marah. Kalau tetap aku pinjamkan HP ke Mas Arsad, bisa-bisa HP ku disita juga. Kalau disita, aku nggak bisa mengerjakan tugas sekolah. Kalau ada pesan ke Mas Arsad, kirim saja, nanti aku yang sampaikan ke dia. Aku tersenyum. Oke, terus gimana sekarang keadaan Mas Arsa dan ibu? Biasa saja kak, cuma saling diam saja. Udah ya kak, aku lagi di jalan. Oke, hati-hati. Aku pun menyalakan mobil dan mengemudikannya menuju ke kantor. Ra, maaf, baru jam segini bisa menghubungimu. Bukan banyak pekerjaan, tapi dari pagi ibu ikut ke bengkel untuk menungguiku. Entahlah, mungkin dia punya firasat bahwa kita juga berkomunikasi lewat gawai paman. Oh, terus sekarang ibu sudah pulang? Masih, ini aku mencuri waktu buat kirim pesan ke kamu. Udahan dulu ya, nanti sambung lagi. Aku terdiam dan termenung. Ternyata seperti inikah jika cinta belum mendapat restu orang tua. Aku hanya bisa tersenyum miris. Dari pagi aku menunggu Mas Arsad menelponku. Ternyata sampai jam 14 hanya pesan seperti itu yang dia kirimkan. Oh ibu, ternyata sekarang beliau lebih protektif lagi ke Mas Arsad. Sejak saat itu, aku tidak bisa bertukar kabar dengan Mas Arsad. Kata Inaya, ibu menginterogasi Paman Hasan dan mengancam akan memberhentikan Paman Hasan jika tetap meminjamkan gawai ke Mas Arsad. Hanya melalui pesan yang dikirim Inaya, aku tahu keadaan Mas Arsad dan ibu.
Hari berganti hari, waktu pun berlalu tak terasa hampir sebulan. Tidak ada komunikasi di antara kami. Dengan Inaya hanya sekali dua kali saja. Itu pun Inaya hanya menyampaikan kabar Mas Arsad saja. Weekend kali ini aku di rumah saja. Biasanya aku jalan-jalan dengan Isti dan Ika. Kadang ke mall, kadang ke pantai. Pokoknya untuk mengisi hari libur biar aku tidak bete di rumah sendirian. Pagi-pagi aku sudah berada di taman. Aroma bunga melati semerbak menusuk hidungku. Aku menghirupnya dengan memejamkan mata. Assalamualaikum. Aku dikagetkan dengan suara seseorang yang kukenal. Kubuka mata dan kualihkan pandangan ini ke pintu. Di sana sudah ada Tania berdiri dengan tersenyum. Waalaikumsalam. Tania, ngagetin saja sendirian. Aku mendekati Tania. Sama Mas Firman dan anak-anak tuh. Tania mengendikkan dagunya ke arah ruang tengah. Aku melirik ke sana. Firman sudah duduk menggendong si kecil dan si sulung duduk di sampingnya. Kami berjalan menuju sofa dan kujatuhkan bobot tubuh ini di sofa. Sendirian, Non? Aku mengangguk. Rah, maaf tiba-tiba datang ke rumahmu, tapi ada yang ingin kami sampaikan. Kulirik Firman yang mengangguk dan kulihat kembali Tania. Ada apa? Kami sudah tahu keadaan kalian. Beberapa hari yang lalu, kami dan Bunda serta Ayah ke rumah Arsad. Iya kan, Mas? Iya, Ra, kami ke sana karena mendengar dari Arsad bahwa kalian masih saja berjauhan. Kami jadi simpati. Masa suami istri tidak bisa bersama-sama? Akhirnya Ayah dan Bunda berinisiatif mengajak kita bersilaturahmi ke rumah Arsad. Terus Bunda bicara panjang lebar dengan Bibi, ibunya Arsad, dengan harapan hati Bibi terbuka dan memberikan izinnya kepada kalian untuk bersatu. Aku tersenyum. Makasih ya kalian peduli pada kami. Oh, itu harus, Rah. Arsad sudah menunjukkan kepadaku jalan yang benar ketika saat kuliah dulu aku tersesat dan kini dia butuh bantuanku. Ya, aku harus menolongnya. Iya, Rah, lagian aku juga sama. Kamu dulu juga menolongku. Masa kini sahabatku sedang ada masalah kita nggak bantu? Kalau bisa kita bantu, ya kita bantu. Iya kan, Mas? Betul, Rah. Sekali lagi, makasih ya. Tapi sudah 3 hari berlalu, masih saja belum ada kabar bahwa Bibi memberikan izinnya. Maaf ya, Rah. Gak apa-apa kok, kalian sudah membantu. Yang menentukan hasil akhir itu adalah Yang Maha Kuasa. Kita berusaha dan berdoa. Hasilnya Allah lah yang mempunyai hak yang paling prerogatif untuk menentukannya. Benar, Rah, kamu tetap berdoa agar kalian bisa bersatu karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Aku mengangguk mendengar nasihat Tania. Maaf nih, mau minum apa? Sampai lupa begini. Aku berjalan menuju ke ruang makan untuk membuatkan minuman. Disusul Tania di belakangku. Aku berada di kamar masih dengan kebingungan, namun segera kuusir perasaan hati yang gundah gulana. Aku tidak mau terjebak dengan kesedihan lagi. Meskipun kita berjauhan, namun aku harus kuat. Jika hati kita bersih, insya Allah pasti ada jalan untuk kami bisa bersatu. Ku berjalan ke lemari dan membukanya. Di sana hanya ada satu baju Mas Arsad yang menggantung. Baju yang dipakai ke pesta Tuan Dirgantara saat itu. Ku ambil dan ku lepaskan dari gantungannya. Ku bawa baju dan celana Mas Arsad ke ranjang. Mungkin jika Bi Isa dan semua orang tahu serta melihat tingkahku, mereka akan mengatakan aku gila. Tapi bodoh amat, inilah salah satu hal yang bisa kulakukan untuk melepas rinduku. Aku begitu kangen dengan Mas Arsad. Ku letakkan baju dan celana tersebut di sampingku. Ku tata dengan posisi ku tidurkan baju tersebut di ranjang di samping kananku, seperti Mas Arsad sedang tidur di sampingku. Aku menciumnya sebelum aku tidur.
Aku membayangkan Mas Arsad sudah tidur di sampingku dan aku pun tertidur. Kejadian seperti itu terus berulang setiap malam karena hal itu membuatku lebih nyaman. Genap sudah 5 minggu kita tidak bersuah. Entah kenapa hari Sabtu ini aku mengendarai mobilku menuju bengkel Paman Hasan. Mungkin karena rindu yang sudah membuncah, yang tidak bisa aku tahan lagi. Tak terasa aku sudah sampai di depan bengkelnya. Aku berhenti sebentar mengamati keadaan di sana. Kulihat gawai jam 10. Sudah agak siang. Mungkinkah ada ibu di sana? Aku berbicara sendiri. Bismillahirrohmanirrohim. Aku akhirnya melajukan mobilku memasuki area bengkel. Meskipun dadaku deg-degan, takut kalau ibu ada di sana dan bisa terjadi pertengkaran. Aku keluar dari mobilku dan disambut pekerja yang saat itu mengantarkan aku dan istri ke Paman Hasan. Nyari Arsad, Mbak? Aku tersenyum. Ternyata ia sudah tahu bahwa aku istrinya Mas Arsad. Iya, ke kantor bos saja. Alhamdulillah, Bibi nggak kesini. Tapi Arsadnya lagi tugas di luar, servis mobil keluar. Oh, aku mengangguk dan berjalan menuju ke kantor. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam, Ara. Masuklah. Aku salim ke beliau, setelah itu duduk di kursi di depannya. Bagaimana kabarmu? Kenapa juga Paman nanya seperti itu? Pasti kalian berdua tuh lagi galau. Aku tersenyum. Memang benar, aku galau, tapi berusaha menutupinya. Ternyata Mas Arsad juga sama. Tunggu di sini saja, bentar lagi dia datang. Sudah sejam dia pergi servis. Aku mengangguk. Paman Hasan berdiri dan meninggalkanku sendirian di kantornya. Kalau mau minum, ambil sendiri ya. Iya, Paman, makasih. Sejam berlalu, bahkan mau 2 jam, ternyata Mas Arsad tak kunjung datang. Aku yang menunggunya begitu capek dan gelisah. Namun aku usir rasa capek dan gelisah tersebut karena rasa tersebut akan hilang dan berganti bahagia jika bertemu dengan Mas Arsad. Aku sudah menunggu, namun Mas Arsad belum juga terlihat datang. Paman Hasan sudah menghubungi pelanggan yang sedang dikunjungi Mas Arsad, namun Mas Arsad sudah pindah tempat. Katanya dia sudah selesai servis di rumah pelanggan tersebut. Si pelanggan juga bilang bahwa tadi ada orang yang meminta agar mobilnya juga diservis, namun dia tidak tahu rumahnya di mana, juga tidak tahu nomor HP-nya. Paman Hasan bingung. Maaf Ra, jadi seperti ini. Memang Arsad selalu ambil job keluar. Soalnya ibunya selalu datang ke sini. Arsad risih, ibunya selalu saja memata-matainya. Oh, seperti itu, Paman. Iya, Ra. Yang sabar ya, kalian. Paman doakan semoga kalian bersatu lagi. Amin. Makasih, Paman. Ini juga salah Paman. Harusnya Arsad bawa HP biar kita tuh ada komunikasi. Tapi dia selalu menolaknya. Katanya ingin membuktikan ke ibunya bahwa dia benar-benar patuh padanya. Gak apa-apa Paman, saya mengerti kok. Saya juga yang menyuruhnya agar patuh ke orang tua. Mumpung ibu masih hidup, takut kalau sudah tiada dan tidak bisa lagi berbakti ke ibu seperti saya ke mama. Paman bernafas panjang dan menghembuskannya. Iya Ra, kamu baik banget nak. Makasih Paman. Kulihat gawaiku sudah jam 16 dan Mas Arsad juga tak kunjung datang. Akhirnya aku pamit ke Paman. Meskipun ada kekecewaan di hatiku, namun aku harus tetap tabah dan tegar. Aku selalu berdoa dan ku yakin pasti suatu saat kita akan bertemu. Setelah kucium tangan Paman, aku berjalan menuju mobilku. Sekelebat kulihat seorang perempuan berlari dan bersembunyi di balik mobil yang terparkir. Aku tidak mengindahkannya. Kuputar kontak mobil ketika aku sudah di dalam mobilku dan melajukannya menuju ke jalan raya kembali ke arah kota.
Sejam setelah mengemudikan mobil, terdengar suara gawaiku berdering. Aku meminggirkan mobil ke bahu jalan dan melihat siapa yang menelpon. Aku tersenyum ketika mengetahui Mas Arsad yang menelpon memakai gawai Paman Hasan. Kupasang earphone di telinga. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam mas. Lagi nyetir? Minggir di pinggir jalan mas. Awas, daerah sepi. Iya mas, Ara tahu kok. Sambil jalan tapi tetap fokus bisa? Iya bisa, bentar. Aku pun menyalakan mesin mobil dan melaju kembali di jalan raya. Dan dengar Mas Arsad membuang nafas kasar. Ada apa mas? Enggak kok Ra, cuma kita belum diizinkan bertemu. Iya mas, aku tuh ya Ra, selalu berdoa agar bisa bertemu kembali denganmu. Namun ketika hari ini kamu kesini, malah akunya yang banyak kerjaan di luar. Tapi mau apa lagi? Mungkin jalannya begitu kali ya sayang. Iya mas, Ara juga nyesek sebenarnya. Namun apa boleh buat, belum waktunya bertemu. Tadi sempat ketemu ibu nggak? Ibu? Iya Rah, ibu datang ke bengkel. Oh, enggak kok mas, aku nggak ketemu ibu. Alhamdulillah, tapi ibu diam saja, tidak membahas kamu. Aneh. Kenapa aneh mas? Kata paman, ketika kamu masih ngobrol sama paman, ibu ada di balik mobil. Beliau sempat mendengar percakapan kalian. Oh ya? Iya Rah, terus ketika kamu sudah di mobil, ibu baru mendekati paman. Oh, aku nggak tahu mas, tapi bentar deh mas. Aku teringat dengan sekelebat perempuan yang berlari dan bersembunyi di balik mobil. Mas? Iya, ada apa? Apa ibu berpakaian gamis warna abu-abu dan kimarnya warna abu lebih muda? Iya Rah, kok kamu tahu? Oh, berarti benar mas, yang tadi berlari bersembunyi di belakang mobil itu berarti ibu ya? Oh gitu Rah, berarti ibu memang melihatmu. Tahu nggak Rah, pas aku datang ibu hanya diam saja dan berpesan kepadaku langsung pulang jika selesai, dan beliau langsung pulang. Padahal biasanya dia akan banyak bertanya seputar dirimu, apakah aku menelponmu dan sebagainya. Oh gitu mas. Iya Ra, sudah mendekati kota? Iya mas. Ya sudah, kapan-kapan disambung lagi. Ini juga mau maghrib, hati-hati. Iya mas, nanti jika sudah sampai kirim pesan ke HP paman. Oke mas, I love you Ra. Me too mas. Mas Arsad mengakhiri panggilannya dan agar senyum sambil mata tetap fokus ke depan. Bersambung ke bab selanjutnya.